Hai, welcome to Artocles. Hari ini saya mau ngebahas 3 peristiwa viral mengagetkan jagat raya yang kemungkinan kamu udah tahu ceritanya. Atau buat yang belum, mari kita simak karena udah pasti biasanya ya berakhir dengan plot twist. Almar Ahmetov adalah seorang pria berusia 31 yang berasal dari pinggiran kota Shymkent, negara Kazakhstan, dan sudah memiliki seorang putra. Dia menikah dengan Dinara sejak 2015 dan terakhir bekerja pada bagian gudang di Sputnik Supermarket. Kondisi keuangan Almar bisa dibilang pas-pasan banget. Dia beberapa kali mengalami kerugian dalam usaha kecil serta pernah ditangkap karena pencurian serta penipuan. Namun sejak berumah tangga, benar-benar ingin bertobat serta memperbaiki kesalahan masa lajangnya yang penuh dengan intrik. Sekitar 6 km dari rumah sewa Almar tinggal ibunya yang bernama Meruyer dan bekerja sebagai pengantar makanan dari sebuah restoran. Sebenarnya adiknya Almar ada juga yang tinggal bersama sang ibu, namun dia sakit-sakitan dan sering nganggur karena beberapa kali dipecat akibat sakitnya tersebut. Ini yang membuat Almar jadi ikut ngebantuin ekonomi mama dan adiknya. Gajinya nggak begitu besar, tapi harus dihemat sana-sini supaya bisa berkecukupan. Dinara juga menjadi penulis artikel freelance pada surat kabar lokal, namun nggak terlalu banyak uang yang bisa dikontribusikannya untuk keperluan rumah tangga. Minggu 1 Oktober 2017, Dinara dihubungi oleh bos suaminya yang menanyakan keberadaan Almar karena dia nggak datang untuk bekerja di hari tersebut. Sang istri cukup kaget karena tadi pagi suaminya berangkat seperti biasa dan nggak ada sama sekali izin mau mampir kemanapun. Apalagi sampai bolos, karena beliau kan sangat bertanggung jawab. Dinara info bosnya nggak tahu Almar di mana, tapi akan coba dicari ke tempat ibunya, siapa tahu aja mendadak ke sana. Bisa mungkin terjadi sesuatu pada ibu atau adiknya yang sakit-sakitan. Namun ketika ditelepon, ternyata Bu Meruyert bilang Almar tidak mampir ke sana sudah 3 hari. Bahkan nggak ada nelpon sama sekali. Makanya kemudian sang mertua datang dan menemui Dinara, lalu berangkat ya ke tempat beberapa saudara buat nanya-nanyain, tapi semua bilang pada nggak tahu. Esokannya, Senin 2 Oktober 2017 sekitar jam 5 sore, tiba-tiba Almar muncul di rumah dan bertemu dengan istri serta ibunya. Mereka kaget dari mana aja lelaki itu, hingga Almar pun ngaku bahwa dia terjerat hutang besar, lalu mencuri mobil dan menggunakan kartu kredit orang lain untuk membayar utangnya tersebut. Dari kemarin kabur ngumpet sana-sini akibat dikejar polisi. Dia minta maaf pada Dinara serta Meruyer atas perbuatannya ini. Almar tuh bener-bener pusing karena masalah ekonomi keluarga. Makanya mau aja ya saat temen dari masa lalu datang untuk ngajak berbuat kriminal lagi. Sekitar jam 7 malamnya, 3 orang petugas polisi mendatangi kediaman mereka hingga Almar ketakutan serta bersembunyi di gudang bawah tangga. Namun karena ngerasa bahwa petugas akan menggeledah ke pelosok rumah, akhirnya lelaki itu nekat merobek bagian bawah boneka teddy bear milik istrinya, lalu menyelinap masuk ke dalam boneka itu. Di antara kapas, kapuk, serta busa-busa padat lainnya. Tinggi boneka tersebut kurang lebih 1,5 meter, dan ini adalah kado ulang tahun untuk sang istri 4 bulan sebelumnya. Setelah masuk dalam benda itu, Almar mengambil posisi setengah tiduran di belakang lemari di sudut kamar tidurnya. Ternyata polisi pun menggeledah secara asal-asalan ke beberapa ruangan dan tidak menemukan Almar. Mereka pun banyak ngobrol ya pada Dinara serta Meruyer tentang detail kejahatan Almar dan teman-temannya. Sampai 2 jam kemudian baru deh para polisi meninggalkan rumah tersebut. Sayangnya saat sang istri dan ibunya menyuruh untuk keluar dari teddy bear dan bilang keadaan sudah aman, lelaki itu nggak merespon apa-apa, tidak bergerak dan nampaknya pun nggak sadarkan diri. Langsung dengan susah payah mengeluarkan dari boneka, sampai akhirnya dirobek semua. Hingga ditemukanlah Almar telah mengembuskan nafas terakhir yang setelah pemeriksaan dinyatakan kehabisan oksigen. Bahkan menurut dokter, sebenarnya pria tersebut memiliki penyakit asma dan jantung yang mungkin selama ini nggak disadari mereka. 2 jam berada dalam teddy bear tanpa oksigen, dengan penuh kapas, busa padat, kasa, dan bulu-bulu angsa di dalam, ternyata sama sekali nggak memberi sirkulasi udara yang baik. Mungkin dia juga menjaga bentuk tubuhnya tetap kaku karena nggak berani gerak takut ketahuan. Menurut penyidik, ada usaha dari Almar untuk keluar di menit-menit terakhir hidupnya, namun sulit menemukan lubang tempat dia masuk tadi yang posisinya ada di dekat lutut. Polisi mengumumkan bahwa ini adalah kecelakaan akibat keteledoran dan tidak ada pihak yang dipenjara atas kejadian tersebut.
Buat info juga bahwa peristiwa serupa pernah terjadi lagi 5 tahun kemudian di Manchester, Inggris pada bulan Agustus 2022, di mana seorang pemuda bernama Joshua Dobson kabur dari kejaran polisi lalu bersembunyi di dalam boneka teddy bear milik ceweknya setinggi 1,2 meter. Namun beruntung masih selamat dan berhasil ditangkap. Larry David adalah tokoh terkenal asal Amerika yang awalnya berprofesi sebagai stand-up komedi, kemudian jadi aktor, penulis naskah, produser acara, dan tentu aja bintang TV populer. Pada bulan Oktober tahun 2000, dia dibuatkan komedi series berjudul Curb Your Enthusiasm yang diputar di HBO dan tayang setiap minggunya. Larry di sini berperan sebagai dirinya sendiri, dan kisahnya mirip seperti Mr. Bean di mana adegannya menampilkan kegiatan Larry sehari-hari dengan background lingkungan apa adanya, dan juga orang sekitar melakukan aktivitas mereka yang sebenarnya tanpa dibuat-buat. Cuma Larry aja yang menggunakan naskah sebab temanya harus komedi. Jadi mirip cerita biografi beliau yang diberi sentuhan ala dokumenter. Tingkahnya ya dilucu-lucuin mirip Mr. Bean. Pada season keempat, ada satu episode acara ini yang bertajuk Carpool Lane yang menceritakan Larry David terlambat untuk menyaksikan pertandingan baseball di Stadion Dodger Los Angeles, California. Dia kejebak macet yang membuatnya semakin kesal hingga berinisiatif membawa seorang wanita penghibur yang lagi berdiri di pinggir jalan untuk ikut dalam mobilnya. Kenapa ini dilakukan? Supaya Larry bisa masuk ke jalur Carpool Lane, di mana lajur ini diperuntukkan bagi kendaraan berpenumpang lebih dari satu orang. Jalurnya lebih lengang dan rencana ini pun nampaknya berhasil. Dia sampai di stadion dan malah mengajak si wanita tadi untuk ikut menonton bersamanya. Banyak banget adegan lucu dalam situasi ini yang bakal jadi favorit penonton. Skenario selanjutnya, si Larry ngerasa kursinya itu kurang nyaman karena terlalu jauh di belakang dan ada tiang yang sedikit menutup pemandangan. Pokoknya dia nggak suka letak bangkunya. Sesaat kemudian tanpa sengaja, Larry ngeliat ada temennya di kursi depan dengan posisi yang enak banget untuk nonton. Dia datengin temannya itu untuk minta ganti tempat duduk. Namun kawannya itu nggak mau, ditolak. Ya, dibumbuin adegan-adegan lucu di antara keduanya yang berdebat masalah kursi yang diperebutkan. Saat rekaman episode ini masih menjalani proses editing, salah satu kru mengabarkan hal mengagetkan dalam video tersebut pada seorang pengacara bernama Todd Melnick yang cukup terkenal di kalangan artis. Dia sering menangani kasus-kasus selebriti walaupun banyak juga kliennya yang orang biasa. Pada Desember 2003, Todd Melnick menghubungi pihak HBO untuk meminta rekaman video asli dari episode Carpool Lane yang dimaksud. Namun sang produser yang bernama Tim Gibbons menolaknya karena episode tersebut belum tayang dan kalau rekamannya udah beredar bisa melanggar kontrak dengan pihak TV. Jadi mending nunggu sampai tayang baru kami kasih video mentahnya. Namun ternyata Todd Melnick nggak menyerah dan maksa terus bahkan sampai menghubungi pihak petinggi HBO serta si aktor utama Larry David yang kemudian cukup panjang prosesnya hingga mau juga yang mereka menunjukkan rekaman aslinya. Diundang pengacara tersebut ke sebuah ruangan di kantor HBO untuk meneliti video mentah episode yang diminta. Terkhusus saat adegan di kursi penonton Stadion Dodger selama berjam-jam diputar, dipercepat, diperlambat, diundur ulang, bahkan di zoom sana-sini, namun belum juga ya Todd Melnick kedapetin apa yang diinginkannya. Sampai akhirnya pada saat produser ngemasukin gulungan pita terakhir rekaman mereka, saat adegan nunjukin Larry turun naik tangga berulang kali supaya bisa tukar kursi dengan temennya tadi, mendadak pengacara Todd Melnick berteriak, Itu dia, dapet kan? Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kita mundur ke hari Senin 12 Mei 2003, di mana seorang wanita bernama Martha Puebla sedang berdiri di depan rumahnya lalu diserang dengan senpi oleh orang tidak dikenal. Nyawa Martha melayang seminggu kemudian pada 19 Mei. Saat itu polisi menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku utama bernama Juan Catalan yang berusia 35, aslinya dari negara Meksiko. Kenapa dia ditangkap? Karena adiknya Juan yang bernama Mario 2 minggu sebelumnya dijatuhi hukuman oleh hakim karena merenggut nyawa orang. Siapa saksi kunci atas kasusnya Mario? Si Martha tersebut. Jadi kepolisian dan hakim menuduh Juan sengaja menghabisi Martha karena dendam atas kesaksian cewek ini kepada Mario. Selain itu ada beberapa saksi lain yang ngasih sketsa wajah pelaku penyerang Martha dan gambarnya itu sangat mirip dengan wajah Juan Catalan. Hingga lelaki itu pun mendapat hukuman penjara seumur hidup pada bulan Juni 2003.
Namun Huan selalu menolak ya semua tuduhan dan bilang saat kejadian di tanggal 12 Mei 2003 itu, dia sedang berada di Stadion Dodger untuk menyaksikan pertandingan baseball, di mana tanggal dan hari yang sama juga sedang ada syuting episode Carpool Lane milik Larry David di lokasi tersebut. Dulu sih nggak ada yang percaya sama kesaksian Huan serta keluarganya, namun Todd Melnick percaya, makanya dengan sabar nontonin rekaman video itu, dan dapatlah bukti nyata saat Huan pakai baju tulisan 27 sedang jalan di tangga stadion bersama putrinya. Itu artinya, Huan telah berkata jujur selama ini dan bukan dia pelaku atas kepergian Martha. Tentu saja pihak serial Curb Your Enthusiasm pun membantunya keluar penjara. Hingga akhirnya lelaki itu pun dibebaskan dan menerima ganti rugi dari pihak kepolisian Los Angeles yakni sebesar $320.000 atau hampir 4 miliar rupiah di tahun tersebut karena udah sempat mendekam selama 6 bulan di balik jeruji. Sementara untuk Martha akhirnya ditangkaplah 4 orang pelaku yang menerima hukuman masing-masing seumur hidup. Denise Frazier adalah seorang gadis usia 19 tahun yang suka sekali bergaya serta tampil dalam berbagai sosial media untuk nunjukin tubuh serta wajah cantiknya. Dulu mainnya cuma di Twitter dan Snapchat, bahkan dengan pedenya ya, ngirim beberapa video sedang joget ke teman-teman dan orang yang baru dikenalnya di Facebook. Belakangan, sejak ada aplikasi TikTok, dia makin barbar aja sampai nggak tahu malu hadir di platform tersebut dan mulai meninggalkan Snapchat. Karena ngaku sebagai penyuka hewan serta memiliki 3 ekor anjing di rumahnya, ya konten-konten yang diposting hampir 80% bersama peliharaannya tersebut. Yang paling sering ditampilkan adalah kedekatannya dengan seekor anjing jenis Shepherd Jerman yang selanjutnya akan saya sebut dengan panggilan Dogo. Denise tinggal sendirian di rumah kecilnya di Jones County, Mississippi, Amerika dan tergila-gila dengan sosial media. Nggak banyak info yang saya dapatkan mengenai keluarga dan background kehidupan lainnya. Namun yang pasti, di 2 platform tadi, TikTok dan Twitter, belakangan dia sangat aktif dan rela melakukan apapun demi dapat penonton yang banyak, supaya bisa jadi trending, FYP atau apalah yang biasa dikejar sama orang-orang. Sampai dengan beraninya menawarkan adegan begituan bersama Dogo, dan ini tentu jadi daya tarik bagi penonton yang pikirannya macem-macem. Berhasil dapat gift yang banyak hingga membuat namanya mulai terkenal. Penontonnya yang pasti ada yang suka, namun lebih banyak yang mengutuk perbuatan tersebut. Apalagi dalam tiap adegan bersama Dogo, nampak hewan itu nggak menikmatin, resah seperti sedih dan menderita yang kemudian mulai bikin netizen melaporkan hal tersebut pada pihak pemilik platform. Namun belum pernah mendapat tanggapan serius dari pihak pemilik sosmednya. Sampai sebuah komunitas pecinta Dogo pun dengan berani yang melaporkan pada pihak kepolisian, yang setelah mendalami kasusnya, langsung menangkap gadis tersebut dengan bukti-bukti puluhan video atas perbuatan tercela itu. Awalnya Denise ngaku bahwa ini semua atas paksaan orang lain yang ada di belakang handphonenya, hingga detektif melakukan investigasi lebih dalam, dan nggak ada tuh orang lain di rumahnya, nggak ada bukti bahwa orang kedua atau orang ketiga yang memaksa melakukan itu sambil mengancam. Jelas-jelas ini emang keinginannya sendiri. Bahkan saat konferensi pers yang dilaksanakan pihak berwajib, ternyata Sheriff J.D. Carter menolak untuk menjelaskan panjang lebar mengenai kasus ini karena terlalu jijik dan mengganggu. Saya juga nggak bisa memaparkan lebih dalam ya di sini mengenai apa aja yang dilakukan Denise pada Dogo. Kamu bisa cari tambahan video serta fotonya di Google dan emang parah sih. Bahkan kemudian juga terbukti tempat yang digunakan Denise berpindah-pindah untuk ngasih suasana baru dalam tiap videonya, biar lebih variatif. Di dalam rumah, hutan, pantai, bahkan sampai keluar kota mencari tempat menarik yang tetap aja nggak habis pikir demi kepopuleran. Yang paling di luar akal sehat ternyata pada awal 2023, dia pernah ketahuan sedang begituan sama Dogo dalam mobil di halaman sebuah gereja. Dilihat sama orang sekitar yang langsung nelpon polisi, dan saat mau kabur, mobilnya malah menabrak pohon. Sempat ditanyain, tapi waktu itu dia beralasan cuma sedang bercanda sama Dogo, tidak lebih. Jadi masih dibebaskan, ternyata makin liar aja hingga kali ini wajib ditindak secara tegas. Denise menjalani sidangnya nggak begitu lama, sampai pada Rabu 5 April 2023, dia mendapat hukuman 10 tahun penjara dengan tuntutan perbuatan kejam pada binatang, beserta denda sebesar $25.000 atau sekitar 350 juta rupiah. Dia juga mendapat ganjaran untuk menjauhi semua hewan apapun dalam masa 50 tahun ke depan. Tapi yang kategorinya hewan peliharaan ya, kalau kecoa sama lalat hijau mungkin masih boleh.
Bahkan setelahnya, si Dogo menjalani perawatan yang cukup lama di rumah sakit hewan kota Jones, Mississippi. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 3 kisah viral tadi yang rasanya itu pengen banget kita ikut turun tangan ngelempar kursi ke muka pelakunya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.